Saya deg-degan ini. Terima kasih juga khususnya untuk istri tercinta. Tanpa restu istri saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much. Gebrakan yang menggemparkan hingga membuat ramai di media sosial kali ini datang dari Partai Solidaritas Indonesia. Baru saja PSI mengumumkan pergantian Ketua Umum PSI. Bergabungnya Kaesang dan tak lama setelahnya ia didapuk sebagai Ketum PSI telah menuai sorotan. Terlebih, semua keluarganya adalah kader PDIP. Meski begitu, Kaesang dikabarkan telah mendapat restu dari Jokowi terkait hal tersebut. Sebelumnya, partai ini dinakodai oleh Giring Ganesa. Sekarang, nakoda tersebut sudah dipindah tangankan kepada sosok lain yang merepresentasikan anak muda. Sebagaimana PSI, partainya anak muda, yaitu Kaesang Pangarep. Pengumuman tersebut dan pelantikan itu dilakukan saat Kopdarnas PSI pada 25 September kemarin. Pengumuman tersebut di media sosial menuai pro kontra. Banyak yang pro, namun banyak juga yang kontra. Kelompok yang kontra mengatakan, gak mungkin anak semuda itu bisa menakodai partai yang katanya mau besar. Kalau disebut kapal besar, ya, tapi kita akan menuju ke sana. Terus, ada lagi yang mengatakan bahwa Kaesang kan bisa saja ke partai besar, ngikut bapaknya atau saudaranya ke PDIP. Tapi kenapa harus PSI? Ada juga yang malah mengatakan PSI ingin menciptakan dinasti politiknya Jokowi di PSI. Ada-ada aja tuh yang berpendapat seperti itu di atas tadi tuh. Mungkin menganggap Mas Kaesang seperti tanaman yang gak bisa berpikir dan merupakan objek pasif yang bisa diapain aja oleh manusia. Jadi begini nih, Mas Kaesang itu manusia dewasa yang berpikir secara rasional. Saya paparkan sedikit riwayat pendidikan Mas Kaesang. Mas Kaesang memulai pendidikan dasar di SD Negeri 16 Mangkubuman Kidul, Laweyan, Solo. Kemudian ia melanjutkan SMA di Singapura, Anglo-Chinese School Internasional dengan program studi internasional baccalaureate. Setelahnya, ia berkuliah di Singapura University of Social Sciences. Setelah lulus, Mas Kaesang tidak memakai kekuasaan bapaknya, apalagi menguruk keuntungan di proyek APBN. Ia membangun bisnis kuliner, mirip seperti kakaknya Mas Gibran. Nah, ini yang paling keren. Mas Kaesang Pangarep masuk ke dalam daftar 40 tokoh muda berpengaruh di Indonesia. Versi Fortune 2023 dari sektor bisnis. Kembali kepada Mas Kaesang yang dianggap sebagai objek yang seolah makhluk pasif seperti tanaman, Mas Kaesang Pangarep adalah seorang manusia dewasa. Kalau dilihat dari rekam jejaknya sebagai anak muda, dia adalah manusia dewasa yang mampu berpikir rasional. Beliau mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin. Saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih ini. Jadi mengidentifikasikan Mas Kaesang sebagai objek pasif yang bisa diapa-apakan, itu seperti merendahkan putra bungsunya Pak Jokowi ini. Seolah nggak bisa berpikir rasional. Jika kita menyidik sejarah, pada tahun 1927, saat usia 26 tahun, masih terlalu muda bukan? Seorang Soekarno telah mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada saat belum merdeka ya, hingga pada saat merdeka pun, ia berhasil membawa PNI menjadi pemenang pemilu 1955 dengan meraih 22,32% suara. Kita kembali ke Mas Kaesang. Sebelumnya, kabar soal bergabungnya Mas Kaesang ke PSI sudah berhembus di kalangan internal PSI. Namun saat itu kabar tersebut masih berstatus kemungkinan. Ketika kemungkinan tersebut menjadi kabar pasti, para pimpinan DPW PSI se-Indonesia deras sekali mengungkapkan aspirasinya untuk menjadikan Mas Kaesang sebagai ketua umum. Terlebih Giring Ganesa, ketua umum sebelumnya.
Saat berulang tahun yang ke-40, dia sudah menyatakan keinginannya untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan PSI kepada yang lebih muda, karena ia menganggap dirinya sudah terlalu berumur. Maka kemarin sebelum seremoni Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas, kalau di partai lain mungkin disebut Monas atau Kongres, seluruh perwakilan DPW PSI se-Indonesia lakukan rapat di kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP PSI. Hasilnya, suara arus bawah PSI menginginkan Kaisang untuk menjadi Ketua Umum PSI. Kaisang! Kaisang! Lalu apa kabar dengan kaderisasi di PSI? Kok bisa-bisanya Mas Kaisang yang baru bergabung dengan PSI lantas jadi ketua umum? Nah, ini ada isu politik nih yang mengatakan seperti ini. Partai ini lagi ada masalah kaderisasi. Kalau pencitraannya di luar, di medsos sih bagus banget guys. Tapi kok kader-kader terbaik mereka? Ayo, yang udah berjuang di 2019 lalu, kok tiba-tiba ngacir? Dari 8 orang nih kader PSI itu, sekarang tinggal 4 yang tetap nyalek di PSI. Kok bisa gitu? Lo kan pasti nanya kan? Ya pasti ada yang nggak beres lah di internal mereka, iya kan? Itulah krisis kader. Kenapa sih Kaisang harus turun nih untuk menyelamatin PSI? Sebenarnya cukup masuk akal ketika Mas Kaisang memilih PSI dan menyetujui untuk menahkodai PSI ke dalam dunia politik. Langkah ini adalah langkah yang tepat juga buat Mas Kaisang menepis isu dinasti politiknya Jokowi. Karena kita tahu dinasti itu kan terjadi jika pemimpin satu organisasi dikuasai oleh satu klan atau satu keluarga yang sama. Nah, ini berbeda. Langkah Mas Kaisang ke PSI tentu menjadi langkah menepis dinasti itu. Kan Kaisang beda partai, di mana ada dinastinya? Apalagi Pak Jokowi di PDIP juga bukan ketua umum dan berkuasa atas partai tersebut. Masa hal seperti itu dikatakan dinasti? Jadi, mungkin pilihan dan langkah Mas Kaisang menahkodai PSI adalah langkah yang cukup tepat dan cukup baik buat PSI dan Mas Kaisang itu sendiri. Apalagi dengan politik move on-nya. Ya, mari kita lihat saja perkembangannya nanti bagaimana. Lalu, bagaimana respons PDIP? Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku tak mempersoalkan Kaisang yang memilih bergabung PSI dibandingkan dengan PDIP. Ia bahkan mengajak ketum PSI baru itu untuk berkoalisi mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Kami akan selalu bersilaturahmi, namun memang sebuah partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul kemudian memenangkan capresnya. Jadi kemudian, ayo Mas Kaisang ikut PDI Perjuangan saja yuk, ungkap Puan, usai Rakernas Papdesi di Smesko Jakarta Selatan, Selasa 26 September 2023. Lalu siapa baca pres pilihan Mas Kaisang dan PSI untuk Pilpres 2024? Sama seperti aspirasi seluruh DPW PSI se-Indonesia yang sudah dibacakan sebulan lalu melalui Kopdarnas. Dan juga sama seperti arahan Pak Jokowi untuk PSI, yaitu apa? Ojo ke susu. Ditanyakan ke PSI, tanyakan ke Kaisang, sudah dewasa, sudah punya keluarga, sudah punya istri, masa ditanyakan ke bapaknya terus. Tapi ada enggak, saya di dalam keluarga saya sudah terbiasa seperti itu, bahwa kalau sudah berkeluarga, sudah pagi, sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya harus tanggung jawab, harus mandiri. Apa yang sudah diputuskan pasti sudah dihitung, baik buruknya dihitung risiko. Nah, Kaisangnya ada konsultasi ke Bapak nggak? Ya, minta doa restu orang tua ya, saya restui. Pesan dari Bapak untuk Kaisang Bapak? Nggak ada, udah gede, kebanyakan pesan. Pesan lagi Pak, ada Projo bilang mendukung Capres inisial P itu sejalan dengan Bapak, ini bagaimana respon Bapak? Ya tanyakan ke Projo, tanyakan semua kok tanyakan ke saya. Akhir kata, selamat buat Mas Kaisang, selamat kepada PSI. Saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak, politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, money politik, dan sebagainya. Yang kayak gitu nggak usah ditepuk tanganin.